Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan membahas mengenai uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ya sangat erat kaitannya dengan regresi linear berganda. Ya, jadi sebelum melakukan regresi linear berganda ada syarat yang harus dipenuhi ya agar bisa menggunakan regresi berganda, yaitu syaratnya uji asumsi klasik. Nah, di timeline sendiri nanti akan saya bedakan ya untuk pengujian asumsi klasik antara data primer ya, data yang berasal dari kuesioner, dengan data sekunder, data yang menggunakan data sudah matang ya, dari misalkan dari laporan keuangan atau rasio. Nah, untuk hari ini kurs saya hanya membahas yang menggunakan data primer. Nah, sebelum masuk ke uji asumsi klasik, bisa dilihat dulu kaitannya dengan analisis regresi. Analisis regresi ini alatnya sering dipakai mahasiswa ya untuk menganalisis ya hasil risetnya, terutama terkait dengan pengolahan data untuk skripsi. Nah, kalau mungkin masih ingat di semester yang lalu ya, di statistik 2 ya sudah dipelajari mengenai regresi ya, baik regresi linear sederhana maupun berganda. Nah, di atau kelas praktikum statistik juga akan dibahas ya mengenai regresi, karena alat ini memang sering dipakai mahasiswa untuk skripsi. Nah, kalau masih ingat apa itu regresi? Nah, kalau regresi itu regresi kaitannya dengan pengaruh atau kausalitas. Jadi regresi bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen, baik secara parsial ataupun secara simultan. Nah, regresi ini juga merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat suatu perkiraan atau ramalan. Nah, sangat penting ya yang harus kalian pahami mengenai variabel ya. Di situ tadi disebutkan ada variabel dependen dan variabel independen. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang dependen, mana yang independen. Nah, sebelum masuk dependen ke independen, nah saya tanyakan dulu, apa itu variabel? Nah, variabel adalah segala sesuatu yang dijadikan objek yang akan diamati dalam penelitian atau yang menjadi pusat perhatian dari peneliti untuk dilakukan observasi atau diukur. Nah, di regresi sendiri tadi disebutkan ada yang namanya variabel dependen, ada yang namanya variabel independen. Nah, kalian dituntut untuk bisa membedakan ya mana variabel dependen dan mana variabel independen. Istilah variabel dependen independen itu macam-macam ya. Ada yang menyebutkan variabel dependen itu sebagai variabel yang dipengaruhi ya. Ada juga yang menyebutkan sebagai variabel Y, ada yang menyebutkan sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel independen sendiri yaitu variabel yang mempengaruhi ya, jadi yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen juga disebut sebagai variabel X ya, disimbolkan dengan X. Ada juga yang menyebutkan sebagai variabel bebas. Nah, bisa dilihat ini ada sebuah judul ya. Dari judul penelitian ini, judul penelitian di bawah ini, manakah yang merupakan variabel dependen dan independen? Ingat tadi ya, untuk variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi ya. Sedangkan variabel independen,
variabel yang mempengaruhi. Nah, bisa dilihat untuk judulnya, pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Nah, kira-kira mana yang variabel independennya? Apakah motivasi atau kinerja? Ya, jangan sampai tertukar ini ya antara dependen independen, karena pengaruhnya gimana? Ketika kalian mengolah menggunakan SPSS ya, SPSS sih bisa menerima apa saja ya, dependen dimasukin independen bisa atau sebaliknya, tapi nanti untuk hasilnya kan salah ya. Jadi tergantung kalian ya sebagai peneliti atau yang mengolah data ya, apakah sudah benar ya memasukkan variabel dependen dan independennya. Nah, jadi motivasi itu sebagai variabel independen, sedangkan kinerja karyawan itu sebagai variabel dependen. Jadi motivasi itu yang mempengaruhi kinerja dari karyawan, bukan sebaliknya kinerja yang mempengaruhi motivasi, tetapi ya motivasi yang mempengaruhi kinerja karyawan. Jadi tolong diperhatikan ya, mana yang variabel dependen dan mana yang variabel independen. Nah, regresi bisa digunakan untuk membuat suatu persamaan. Nah, untuk ini ya menggunakan regresi linear berganda. Yang membedakan antara berganda dengan sederhana apa? Jumlah variabel X-nya atau jumlah variabel independennya. Kalau sederhana hanya ada satu independen. Kalau untuk berganda ada lebih dari satu independen. Makanya di sini disebutkan ya, untuk persamaan regresi linear berganda, Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus BNXN, tergantung berapa jumlah variabel independen. Nah, yang dimaksud Y itu apa? Tadi ya, untuk simbol variabel dependen. A itu konstanta, B1, B2 dikatakan sebagai koefisien regresi. Ya, koefisien regresi ini berarti nanti arahnya bisa positif, bisa negatif. Ya. Nah, pengaruh positif dan negatif bagaimana? Nah, kalau positif artinya apa? Jika Y-nya naik, X-nya juga akan naik, atau sebaliknya Y-nya turun atau variabel dependennya mengalami penurunan, X-nya juga akan mengalami penurunan. Itu untuk pengaruh positif. Nah, sedangkan untuk pengaruh negatif ya dilihat dari koefisien regresinya. Nah, kalau negatif artinya apa? Kalau Y-nya naik, X-nya justru akan turun, atau sebaliknya Y-nya turun, X-nya justru akan naik. Ya, kira-kira contohnya apa ya kalau untuk pengaruh positif? Ya, misalkan tadi ya, kalau X-nya atau motivasinya naik, ya biasanya kinerja karyawan juga akan naik. Jadi itu pengaruh positif. Beda kalau pengaruh negatif. Kalau negatif saat Y-nya naik, X-nya turun. Kira-kira apa? Nah, contoh sederhananya misalkan untuk ibu-ibu yang menggunakan KB ya, keluarga berencana ya, semakin banyak ibu-ibu yang menggunakan KB, berarti pengaruhnya ke kelahiran bagaimana? Justru akan turun ya, karena banyak yang menggunakan KB, akhirnya kelahiran akan turun. Atau sebaliknya, semakin banyak ibu-ibu yang tidak menggunakan KB, berarti semakin banyak kelahiran. Jadi berbanding terbalik ya, kalau pengaruhnya negatif itu berbanding terbalik, kalau pengaruhnya positif itu berbanding lurus. Kaitannya dengan pengolahan data primer ya, jadi nanti akan saya bedakan ya, untuk pertemuannya saya bedakan antara data primer dengan data sekunder ya. Kalau data primer berasal dari
kuesioner. Nah, untuk alurnya seperti ini ya. Oke, untuk minggu yang lalu kita sudah mempelajari uji validitas sama reliabilitas ya, karena kaitannya dengan kuesioner. Jadi hasil rekapannya harus diuji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu, baru kemudian diuji asumsi klasik ya. Ada 3 di sini, ada multikoliniaritas, heteroskedastisitas, sama normalitas ya. Setelah lolos uji asumsi klasik atau sudah terpenuhi, baru kita menguji secara regresi, baik uji F simultan maupun uji secara parsial atau uji T. Jadi alurnya seperti ini kalau kalian menggunakan kuesioner ya, dengan alat statistik regresi. Jadi uji kelayakan data, uji asumsi klasik, baru uji regresi. Nah, berbeda kalau kita menggunakan data sekunder. Nah, bisa dilihat kita tidak perlu menguji dengan validitas maupun reliabilitas. Jadi kita langsung yang uji asumsi klasik. Nah, di sini ada 4, ada multikol, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Nah, kenapa ada 4 ya? Di sini ada tambahan yang namanya autokorelasi. Autokorelasi ini biasanya kalau kita menggunakan data time series ya, ada kaitannya dengan tahun ke tahun. Kalau untuk data primer ya, itu kan hasil dari kuesioner, jawaban dari responden. Jadi kita tidak perlu menggunakan autokorelasi. Nah, makanya tadi untuk data primernya hanya ada 3 saja, sedangkan untuk sekunder ada tambahan autokorelasi. Setelah diuji asumsi klasik, baru diuji regresi, yaitu uji F dengan uji T. Nah, model regresi yang baik, jadi model regresi dikatakan yang baik itu kalau memenuhi uji asumsi klasik. Ada normalitas, ada multikoliniaritas, ada heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, untuk hari ini saya akan membahas satu persatu ya untuk uji asumsi klasik. Yang pertama saya akan membahas uji normalitas. Nah, tujuannya untuk normalitas apa? Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada variabel pengganggu atau residual atau residu yang memiliki distribusi normal. Nah, jadi kalau regresi yang baik itu kalau datanya bersifat normal ya. Jadi yang normal itu tidak hanya manusia saja, tetapi data juga bisa dikatakan normal. Nah, data dikatakan normal bagaimana? Nah, kalau memang biasanya tidak ada yang namanya outlier atau pencilan. Apa itu pencilan? Biasanya dalam satu data itu ada data di mana datanya terlalu ekstrim atau terlalu jauh. Apakah datanya ada yang nilainya terlalu tinggi ya, misalkan saya contohkan rata-rata dari nilai UTS kelas A itu ada yang nilainya 80, 70, 90. Nah, tetapi di situ ternyata ada yang nilainya 10. Ya, jadi terpaut jauh sekali. Ya, itu akan merusak data yang lain. Coba kalau kita rata-ratakan ya, yang lainnya nilainya 70, 80, 90, tiba-tiba ada satu mahasiswa yang nilainya 10. Kalau kita rata-ratakan, nanti hasilnya akan terlihat jelek. Meskipun kalau secara individu ya nilainya bagus-bagus. Nah, itu salah satu contoh yang dapat menyebabkan datanya tidak normal.
Nah, jadi tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, ya itu bisa jadi menyebabkan datanya tidak normal. Yang baik itu datanya yang normal. Ya. Bagaimana cara mendeteksi ya variabel pengganggu atau residualnya bersifat normal atau tidak? Sebenarnya ada beberapa cara ya. Satu, ada analisis grafik. Jadi kita nanti melihat grafik ya, untuk grafik regresi ya secara garis lurus ya. Nah, tetapi kalau untuk yang pertama ini mengalami kekurangannya di mana? Jadi biasanya yang namanya gambar itu sifatnya nanti bersifat subjektif. Jadi satu orang dengan orang yang lain akan menginterpretasikan berbeda ya, karena menafsirkan gambar itu kan biasanya tergantung orangnya. Jadi kalau nomor 1 ini kayaknya kurang ya, karena bisa analisnya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain karena terkait grafik. Kemudian ada analisis statistik ya. Yang ketiga ada uji statistik non parametrik atau Kolmogorov-Smirnov. Yang sering dipakai untuk para peneliti itu menggunakan uji statistik non parametrik, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Nah, bagaimana cara mengujinya? Silakan kita buka lagi data yang minggu lalu yang terkait dengan uji validitas dan reliabilitas. Jadi kita masih menggunakan data yang sama ya, data minggu kemarin. Ada sarpras, ada metode, ada motivasi. Silakan dibuka terlebih dahulu ya di software SPSS. Nah, untuk datanya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ada sarpras, metode, dan motivasi. Kemarin sudah kalian totalkan ya, ada total sarpras, ada total metode, dan ada total motivasi. Nah, nanti yang akan kita gunakan untuk pengolahan uji normalitas itu menggunakan nilai totalnya. Ya, jadi yang digunakan total ini ya, masing-masing variabel. Ada X1 untuk sarpras, X2 untuk metode, Y untuk motivasi. Ya, hati-hati ya, kalian harus bisa membedakan mana yang dependen, mana yang independen. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu klik analyze, pilih regression, analyze regression ini. Kalau ada misalkan bekas olahan yang dulu, kita reset dulu untuk mengosongkan ya, biar tidak bercampur dengan pengolahan yang berikutnya. Nah, kita masukkan antara yang dependen dan independen ya. Kalau dependen yang mana? Dependen itu yang dipengaruhi, berarti yang dipengaruhi itu motivasi, yang dimasukkan total. Yang independen atau X nya yang mempengaruhi ada sarpras, ada total metode. Langkah berikutnya apa? Klik save. Kita mau menampilkan residual atau variabel pengganggunya. Coba dilihat di pojok kanan atas, pilih yang unstandardized. Kemudian kita continue ya. Kemudian di OK. Nah, abaikan untuk output, kita masuk ke data lagi. Nah, bisa dilihat di data akan muncul di kolom baru yang namanya res1 atau residual, karena yang kita olah nilai dari residual atau pengganggunya. Langkah berikutnya, langkah yang kedua untuk mengolah uji Kolmogorov-Smirnov. Klik analyze, pilih non parametric test, pilih legacy dialog, pilihnya yang satu sampel KS, satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Oke. Nah,
tampilannya seperti ini. Yang dimasukkan yang mana? Tadi yang resnya, ya, res satunya yang 2 sendiri, klik pindah sebelah kanan. Jangan lupa ya, pastikan di test distribution tercentang normal. Kalau sudah, tinggal di oke saja. Nah, beberapa saat akan muncul, ya. Silakan bisa dilihat di sebelah kiri ada beberapa sub di sini ya. Nah, kliknya yang one sample Kolmogorov, klik. Nah, dia akan berada posisi ini. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, coba kita analisis ya untuk one sample Kolmogorov Smirnov. Outputnya tadi seperti ini ya. Nah, yang kita lihat angka yang mana? Karena di sini banyak angka, jadi nggak semuanya kita analisis. Ya. Yang kita lihat hanya nilai asymptotic to tail-nya. Nah, di sini bisa dilihat nilainya berapa? Hati-hati, tidak ada koma ya. 0,397. Ya. Nah, kita lihat kriteria pengujian untuk Kolmogorov Smirnov. Nah, jika nilai SIMSIC ya di atas 0,05, maka data residual dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai SIMSIC kurang dari 0,5, maka data residual berdistribusi tidak normal. Nah, bisa dilihat nilainya berapa? 0,397. Apakah di atas 0,05 atau di bawah 0,05? Ya, jadi 0,05 ini ketentuan ya. Nah, nilainya di atas 0,05 karena 0,397 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya data residual itu berdistribusi normal. Ya, jadi dikatakan datanya untuk residualnya berdistribusi normal. Ya, berarti untuk yang normalitas enggak ada masalah. Ya. Nah, kemudian uji yang berikutnya adalah uji multikoliniaritas. Tujuannya untuk apa? Menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Nah, misalkan saya contohkan ya untuk nilai UTS praktikum statistik ya, si A nilainya 80, si B nilainya 90, si C misalkan 100. Nah, yang baik ya, nilai masing-masing A, B, C itu tidak saling keterkaitan ya, tidak saling berhubungan, karena saling berhubungan akan mengganggu ya. Nah, jadi multikol ini untuk melihat apakah tadi ya masing-masing datanya terdapat hubungan antar variabel bebasnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jadi yang baik itu tidak terjadi multikol, tidak adanya korelasi antar variabel bebas. Nah, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoliniaritas yaitu dengan melihat nilai toleransi. Ya, nilai toleransinya harus di atas 0,1 atau bisa juga dilihat dari nilai VIF atau variance inflation factor. Jadi nilai VIF-nya harus di bawah 10 baru bisa dikatakan tidak terjadi multikoliniaritas. Kita buka datanya, kita coba olah ya untuk multikol. Klik analyze, pilih regression, kemudian linear. Nah, ini bekas yang tadi kita reset saja ya biar nggak kebawa pengolahan berikutnya. Oke, kita masukkan lagi mana yang dependen. Dependennya motivasi, independennya Sapras dan metode.
Kemudian ngekliknya apa? Klik statistik ya. Yang tercentang dihilangkan, pilih yang covariant matrix dan collinearity diagnostic untuk menampilkan nilai VIF-nya. Setelah itu continue, baru di kita lihat. Nah, bisa dilihat untuk yang tabel koefisien. Kita lihat nilai toleransinya tadi berapa? Harus di atas 0,1. Nah, bisa dilihat untuk masing-masing variabel independennya nilainya 0,205. Berarti dikatakan lebih dari 0,1. Artinya apa? Nah, tidak terjadi multikolinearitas. Bisa juga dilihat dari nilai VIF-nya. Nilai VIF-nya kurang dari 0. Nilai VIF harus di bawah 10. Nah, hasilnya di sini 4,870. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa tidak terjadi ya, nilainya VIF dan toleransinya memenuhi ya. Berarti dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.